langsung saja, biar praktis, gitu Pak ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan jadi tentang pemanfaatan limbah kelapa sawit, atau lebih syarat ke kelapa sawitnya untuk pakan ternak. Mungkin bapak-bapak sudah tahu, mungkin di sini banyaklah kelapa sawit. Saya lihat sini asik banyak kelapa sawit. Saya rasa bapak sudah tahu apa-apa aja bisa dimanfaatkan untuk kelapa sawit ini, apa-apa aja seperti. Nah, latar belakangnya atau mungkin saya bilang adalah hijauan. Hijauan ini kan bergerak satu erat sama ternak kita, maka pasti hijauan, semua hijauan. Tapi yang harus diperhatikan adalah semakin kesini semua orang mau bangun rumah. Akhirnya apa? Lahan jadi sempit Pak. Dari hijauan banyak, kita di Aceh alhamdulillah masih aman kali lah. Yang terjadi adalah kita kesusahan. Kalau udah siang, kalau udah matahari banyak itu, kalau udah terik kali matahari tidak ada turun hujan, seminggu aja udah susah kita cari satu lampu di mana. Karena kecil-kecil, udah sedikit-sedikit. Akhirnya apa? Akhirnya kita memanfaatkan larilah ke potensi limbah pertanian. Apa aja Pak? Banyak Pak limbah pertanian. Dampak negatif tingginya secara kasar pada pakan tensia dapat menyebabkan tertinggalnya pakan dalam rumen lebih lama, seperti saya bilang tadi, di dalam perutnya lebih lama, dan sehingga asupan pakan menjadi rendah. Jadi dia memanfaatkan energinya untuk menyerap pakan. Sedangkan kita mau dia itu nggak usah jalan-jalan lah di kandang aja biar gemuk, tapi perutnya bekerja untuk makan yang secara kasarnya tinggi. Akhirnya apa? Kasih turun rawat karena air. Jadi dalam proses fermentasi itu menghasilkan air Pak. Air itu yang membuat busuk. Kelebihan air di pas proses fermentasi itu akan membuat busuk Pak. Jadi bukannya jadi fermentasi, malah jadi busuk. Jadi dedaknya Pak menampung air Pak. Jadi dedak ketika airnya lebih, dedaknya menyerap airnya. Karena kan dedak kering Pak ya. Jadi gitu. Ketika sudah semua kita coba campurkan rumput dengan dedak hingga merata seperti yang saya bilang tadi. Nah, setelah selesai merata, baru kita taburkan nasi dengan cara seperti apa Pak? Kita siram-siram gini aja. Kita siram-siram apa namanya? Prok apa? Gitu. Cimbe, nah, dibun aja Pak. Kan, habis itu masukkan ke dalam tong. Usahakan sepadat mungkin sampai tidak ada rongga udara. Kenapa hal itu terjadi Pak? Karena kita prosesnya ini menggunakan anaerob, jadi menggunakan tanpa udara. Jadi Pak, seperti saya bilang tadi, ketika kita aduk ini, kita harus pasangin dulu sedikit kan, air gula. Kira-kira kayak gini warnanya udah boleh nih Pak. Aktivasi ini untuk kita bilang tadi, kita nggak tahu kapan dibuat ini, ya. Jadi caranya dua ini aja Pak. Ya, tergantung kalau bapak mau 3 nggak apa-apa juga. Tapi kan ini sedikit, udah kita kasih 2 Pak. Ya, jadi kalau saya sarankan, kalau buat sekali banyak Pak. Kalau buat sekali banyak, kenapa? Sekali capek, sama capeknya sedikit sama banyak sama Pak. Nah ini kita aduk sedikit Pak. Kita biarin dulu Pak. Ada mungkin 5 menit kita biarin.
Nah, jadi Pak, cara nyimpannya Pak, karena di bawah dari padat, kita balik Pak. Cara nyimpannya nanti ini Pak. Nah, karena kan di bawah udah padat lihat juga. Tutup di bawah, jadi turun semua ke bawah. Cara simpan gini aja. Nah, jadi menyonya I lebih dari 0 Pak. Menyonya I lebih. Tapi menyonya I lebih, menyerta balik lagi yo. I lebih nangkut ini juga. Maka dia kita balik. Nah, menang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Abadi. Saya adalah salah satu peserta pelatihan pemanfaatan limbah kelapa sawit yang diselenggarakan oleh tim pengabdian Universitas Al-Muslim dalam skema pengabdian masyarakat pemula. Jadi saya sangat senang mengikuti pelatihan ini dikarenakan materi yang dipaparkan sangat menarik. Dan juga tim pengabdian menghadirkan pemateri dengan demo secara langsung. Jadi tata cara pemanfaatan limbah kelapa sawit menggunakan teknologi silase. Adapun harapan kami kegiatan ini dapat terus berlanjut dan berkesinambungan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.